Oke, mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Oke, yang kedua apa? Melaksanakan perawatan, meningkatkan kesehatan, lingkungan kerja yang secara optimal. Kesehatan. Jadi melaksanakan perawatan, peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja di lingkungan kerja ya. Nah, fokusnya kepada lingkungan kerja. Nah, kemudian yang ketiga apa? Pemberantasan kelelahan kerja dan melipat gandakan kegairahan kerja. Oke. Kelelahan kerja itu supaya tidak terjadi tuh di perusahaan kalian. Kalian yang udah pada PKL sama magang, pernah nggak kalian pas bekerja itu merasa kelelahan kerja? Pernah, Pak. Ya, pernah. Pernah ya, kecapean banget, panas gitu nggak? Kan kalian operator, panas Pernah. kepanasan gitu ya. Nah, Ya, Pak. itu harusnya dari perusahaan itu menerapkan hygiene perusahaan supaya kalian nggak sampai kepanasan. Ya gimana caranya? Dikasih kipas mungkin, atau setiap dibuat SOP setiap berapa jam sekali istirahat dulu 15 menit untuk mendinginkan diri gitu. Dikasih gaji yang banyak. Dikasih gaji yang banyak nih. Terus yang keempat apa? Kalau dikasih gaji yang banyak, jangankan panas, Pak, badai juga maju terus. Yang keempat, perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan kerja, konstruksi berlangsung agar terhindar dari bahaya-bahaya pengotoran oleh bahan-bahan dari perusahaan yang bersangkutan, dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh hasil produk saat pembangunan pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi nggak hanya izin perusahaan ini nggak hanya memperhatikan kondisi lingkungan untuk para pekerja gitu, tapi juga untuk warga sekitar situ gitu. Kalau kalian lihat di tambang atau di tempat konstruksi kerja kalian kan berdebu ya, pasti kotor nggak? Kotor, Pak. Nah itu di sebelah itu ada rumah warga nggak di situ? Ya, ada. Nah, kalau kayak gitu harus diperhatikan perusahaan itu, nggak boleh abai terhadap kebersihan untuk polusi sampai ke warga itu nggak boleh itu. Oke. Mengapa sih perlu hygiene? Mengapa teman-teman? Karena lingkungan kerja tidak akan pernah bebas bahaya terhadap kesehatan kerja. Kemudian bahwa pekerja merupakan modal utama dalam suatu perusahaan. Mulai dikeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pekerja. Banyaknya kejadian penyakit maupun injuri akibat kerja. Nah, jadi perlu ya adanya izin perusahaan itu supaya dari lingkungan kerja kalian, jika lingkungan kalian itu bersih, tata rapi, tidak membuat ya bersih gitu ya, kemudian nyaman. Nah, itu pekerja pasti seneng nggak kalau kerja di tempat yang kayak gitu? Senang ya, pasti lebih produktif, lebih bisa optimal bekerjanya gitu. Nah, nih data organisasi WHO memperkirakan bahwa secara global ada 2 juta kematian terkait pekerjaan per tahun. Nah, dari itu 386.000 kematiannya itu karena paparan partikulat udara. Tuh 360.000 kematiannya itu karena partikulat udara. Ya, kemudian 152.000 kematian per tahun dari karsinogen di tempat kerja. Terus 37% nyeri punggung bawah dikaitkan dengan pekerjaan. Nah, itu berarti sekitar 228 orang telah meninggal karena cedera terkait pekerjaan atau kesehatan yang buruk sejak dimulai 1 jam yang lalu. Jadi setiap 1 jam yang lalu, 1 jam nih dari jam 7 sampai jam 8 ini ya, itu ada 228 orang meninggal karena
cedera terkait pekerjaan. Nah, jadi penting banget ya. Dasar hukumnya apa aja, teman-teman? Yang nomor 1. Di parfum kalau ini. Undang-Undang nomor 1 tahun 90, tahun 70. Tentang Yang keselamatan kedua? kerja. Jaminan sosial Undang-Undang tenaga Jaminan kerja. Sosial Tenaga Kerja, Oke, yang ketiga. Undang-Undang nomor 13 tahun Kerjaan. 2003 Ketenaga Kerjaan, Nomor 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang keempat, Permenkes Transport, Permenaker Transport nomor per kewajiban 1 latihan hypercase bagi dokter perusahaan. 1976 kewajiban latihan hypercase bagi dokter perusahaan. Oke, nomor 5. Kemenkes Nomor 1 kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Kemudian Kepres nomor 22 tahun 93 tentang Penyakit dan tumbul karena hubungan kerja. Simbol. kemudian Hubungan Perpres kerja. nomor 19 tahun 2006 tentang Jaminan Jaminan kesehatan. kesehatan, Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan dan kesehatan Kesehatan kerja, kerja lingkungan kerja. keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Oke, jadi prinsip hygiene perusahaan itu ada 5 ya. Yang Ya. pertama apa? Antisipasi ya. Antisipasi. Kalian sebelum bekerja, kalian antisipasi dulu tuh sebelum kalian naik ekskavator, mengemudikan ekskavator, kalian expectation dulu, kalian apa namanya? Kira-kira dulu apa sih bahaya yang bakal muncul nih kalau aku naik ekskavator nih? Apakah aku akan kelelahan, kepanasan? Apakah aku akan ada bahaya lainnya gitu. Kemudian kalian identifikasi itu apa joknya itu bisa di adjust, jok apa tempat duduk kalian, ada seat beltnya enggak gitu, safety-nya kayak gimana. Kalian lihat tuh apa namanya riwayat kecelakaannya, apakah sebelumnya itu ada aksiden enggak ini apa namanya ekskavator ini gitu. Kalian identifikasi ya. Nah, kemudian kalian evaluasi itu. Nah, gimana observasi kan? Di kira-kira apa aja hal-hal yang harus diperhatikan gitu saat mengendarai ekskavator. Kalian kontrol tuh. Oh, kalau kepanasan berarti aku harus tambahin tuh apa namanya kaca, misalnya kacanya tuh terlalu cerah gitu, kaca ekskavatornya. Nah, aku agak gelapin dikit atau aku pakai kacamata biar enggak terlalu silau itu misalnya. Ya. Ya. Kemudian kalau ada di review tuh apakah itu enak enggak pakai kacamata gitu. Kalau enggak enak ya kita cari cara lain lagi gitu. Ya, cari cara lain lagi. ganti kacamata. Kacamatanya Pak. Ya, jadi yang pertama apa? Antisipasi. Habis diantisipasi diapain? Kontrol, review. Diidentifikasi. Setelah diidentifikasi diapain? Evaluasi. Kemudian setelah dievaluasi kontrol. Kemudian direview ya. Apakah perubahan yang kalian buat itu nyaman atau enggak? Kalau enggak ya kalian ulangin lagi, kalian cari cara lain yang buat kalian nyaman. Ya. Nah, penanggung jawab utamanya itu jadi sebagai seorang pengusaha itu bertindak secara bertanggung jawab dalam penerapan lingkungan kerja yang sehat dan prinsip hygiene terhadap pencapaian. Untuk memegang tanggung jawab kepada owner atau klien, tanggung jawab utama untuk melindungi kesehatan karyawan. Ya. Oke. Nah, jenis-jenis bahaya hygiene perusahaan itu contohnya ini nih. Nih, medan listrik ya, bising. Bising nggak kalau kalian apa namanya kendarai operatorin ekskavator, berisik nggak?
Berisiknya cukup ditoleransi atau enggak, teman-teman? Halo, teman-teman, dengar suara saya? Dengar. Oke, jadi kalau berisik berarti harus kalian kasih kayak peredam telinga suara supaya nggak terlalu berisik bagi kalian gitu. Karena efeknya nanti akan terjadi gangguan pendengaran. Kemudian heat stress atau panas Stress. ya. Panas itu bisa menyebabkan dehidrasi. Ya, kalian harus jangan sampai karena gaji kalian tinggi kan, terus kalian diporsir tuh, kalian disuruh kerja sepanjang hari gitu. Nah, kalian mungkin menurut kalian oke lah gaji tinggi gitu, enak, tapi nanti kalian dehidrasi, gangguan pendengaran, kemudian kelelahan mata, penurunan daya akomodasi mata, kan? Jadi kalian jadi sakit-sakitan gitu. Jadi untuk apa gitu? Kemudian ada lagi bahaya biologinya itu seperti mikroorganisme, virus, bakteri, jamur gitu. Eskavatornya nggak pernah dibersihkan gitu. Jadi ada bakteri-bakteri, virus itu bisa masuk gitu. Sebelumnya operatornya itu ternyata COVID gitu. Terus nggak dibersihkan, kalian pakai yang selanjutnya kalian pakai itu. Nah, kalian bisa ketularan kan? Nah, jadi jangan sampai lalai terhadap hal seperti itu. Nah, kemudian fisiknya itu seperti fatigue atau kelelahan, ya. Terus shift work, misalnya kalian dapat shift malam tuh, shift malam terus, itu jadinya kalian kena penyakit sleep disorder. Jadi tidur kalian tuh nggak jelas gitu kalau keseringan shift malam, karena kalian jadi lupa tuh waktu tidur yang benar tuh yang seperti apa, jadi nggak jelas gitu. Terus bisa menyebabkan sakit jantung juga gitu. Nah, itu bahaya psikososial. Jadi tadi ada bahaya apa aja? Psikososial, kemudian ada apa? Biologi ya. Biologi, kemudian ada apa lagi? Bahaya Fisik. fisik ya. Kemudian ada lagi bahaya Ergonomi. Postur janggal atau awkward posture. Ini jadi kalau kalian posisi kerjanya itu nggak nyaman, misalnya kalian ngendarain ekskavator tuh, tapi gasnya itu apa namanya itu tombol-tombolnya itu terlalu jauh sama kalian. Nah, lama-lama kalian pegel nggak gitu. Ya. Nah, itu harus diatur juga. Kemudian ada bahaya Kimia. Nah, metode kontrolnya kayak gimana aja, teman-teman? Jadi ini misalnya sumbernya ya, sumber penyakitnya, sumber yang membuat masalah kesehatan. Misalnya ini agak beracun gitu ya, kita ini materialnya cairan kimia yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan gitu ya, misalnya. Nah, dari sumbernya apa? Kita harus eliminasi kah? Kita ganti sumbernya kah? Substitut kah? Atau kita pakai sedikit aja nih gitu. Jadi biar nggak terlalu berbahaya untuk pernafasan kita. Nah, kemudian ini dari sumbernya, kemudian dari lingkungannya. Nah, kan pasti itu melewati median udara ya. Kalau apa namanya bau dan lain sebagainya itu pasti melewati median udara. Nah, itu kita isolasi kah? Pas saat kita pencelupan kita harus tutup kah supaya dia tidak keluar baunya? Nah, apa kita harus kasih penjaga, penahan gitu, atau kita harus agak jauh dari tempat sumber yang menyebabkan permasalahan kesehatan. Nah, kalau kitanya apa aja? Ya kita harus di training. Kita harus sesuai prosedur ya. Monitoring tuh penting. Kemudian waktu, kemudian rotasi pekerja atau shift-shiftannya
Itu kemudian APD juga ya, itu harus kalian perhatikan. Nah, oke, jadi itu adalah hygiene perusahaan materi tentang hygiene. Jadi ada coba yang bisa nge-review nggak? Hygiene itu apa pertama? Hygiene. Ya, hygiene itu apa? Tentang apa? Hygiene adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja dalam bentuk kebersihan lingkungan kerja. Oke, bagus. Ya, betul itu. Kemudian fungsinya hygiene itu untuk apa sih? Apa, Pak? Tujuan Apa, adanya Pak? hygiene itu untuk apa? Mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Oke, upayakan Melaksanakan perawatan, peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Untuk meningkatkan derajat seseorang melihara kebersihan dari seorang memperbaiki personal hygiene. Oke, betul. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Untuk mempertahankan keperawatan diri baik secara sendiri maupun dengan bantuan dapat melatih hidup bersih dan sehat. Oke, boleh. Kemudian prinsip-prinsip hygiene perusahaan apa aja, teman-teman? Antisipasi. Antisipasi yang pertama, kemudian Identifikasi. Kemudian apa lagi? Evaluasi. Kemudian Kontrol sama review. Kontrol terus review. evaluasi, kontrol, kemudian review, betul. Contoh-contoh jenis bahaya hygiene perusahaan, bahaya fisiknya apa aja, teman-teman? Apa, Pak? Contoh bahaya fisik. Contoh bahaya fisik. Bising, ya, terlalu bising. Kemudian terlalu Tekanan panas dan dingin. pencahayaan. Oke, terlalu terang. Radiasi. Juga. Oke, radiasi. Kebisingan. Oke, tuh. Nah, itu ya, hygiene. Kemudian kita lanjut materi kedua, yaitu tentang ergonomi. Ekonomi. Nah, ergonomi. Ini aja. Oke, kalau tadi kita hygiene itu tentang kebersihan ya, atau pemerhatian lingkungan kerja. Jadi ergonomik itu apa, teman-teman, kira-kira? Ada yang tahu nggak ergonomik? Apa? Ada yang tahu nggak ergonomik? Ada. Apa? Coba sebutin. Cari di Google apa arti ergonomi gitu. Ekonomi. Ergonomi bukan ekonomi. Ergonomi. Ya, ergonomi. Ergonomi. Ada apa itu ergonomi? Nih, ergonomi. Interaksi kompleks antara aspek pekerja yang meliputi peralatan kerja, tata cara kerja. Mantap Apa? jiwa. Interaksi apa? Interaksi kompleks antara aspek pekerjaan, peralatan kerja, tata kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, psikologis atau fisikis manusia atau karyawan dengan kondisi karyawan. Pelan-pelan, Mbak. Betul. Coba yang lebih singkat, ada nggak? Ergonomi, coba yang mudah dipahami, teman-teman. Penyesuaian Apa? Penyesuaian tugas.
Penyesuaian tugas. Oke, taruh. Pekerjaan. Apa-apa? Coba ulangin. Pekerjaan. Nawar puan. Oke, penyesuaian tugas. Kemudian interaksi kompleks antara aspek pekerjaan dengan pekerja. Kemudian ada lagi nggak? Nah, oke, kalau gitu kita lihat nih. Kalau kita ada yang bisa naik mobil ini di sini? Nggak bisa kan cuma gambar. Nggak ada yang bisa nyupir mobil nggak? Kita. Kalian ada ya? Atau ekskavator deh. Saya Pak. Kalau ekskavator kalian pertama masuk ke ekskavatornya, apa yang kalian lakukan? Hah? Buka pintu. Buka pintu, kemudian Makan mesin. Nyalakan mesin. sebelum nyalakan mesin kalian ngapain dulu? Memeriksa alat. Kalian kalian atur nggak apa namanya tempat duduknya? Iya. Iya kan? Nah, ada seat belt-nya nggak itu? Ada. Memakai safety belt. Sabuk pengamannya ada nggak? Memakai safety belt. Kemudian Tergantung alat. tergantung alat. Oke. Jadi itu ergonomik itu fungsinya untuk itu ya. Untuk ketika kita masuk misal nih mobil nih. Terus kita atur kan pasti jok mobil kita atau kursi kita maju mundur atau naik turun gitu ya supaya kita lebihnya nyaman dalam Berkendara. Nah, ini apa ini? Gas. Gas. Oke, betul. Ini Rem. Kopling. Ini Kopling. Rem. yang ini yang ketiga ini apa? Kopling. Kopling ya. Sekarang pertanyaan saya, Rem. kenapa yang kopling itu paling kiri? Karena kalau kanan rem. Ada nggak yang bisa jelasin? Kenapa? Nggak ada Pak. Hah? Karena emang Supaya fungsinya kita kiri. menggunakan kaki kiri. Nah, sekarang pertanyaannya, oke. Kalau kita ngegas, kita pakainya kaki kanan atau kiri? Kaki Kanan. Kaki kanan. Kanan. Kalau kita ngerem, pakainya kaki kanan atau kiri? Kanan. 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 Kalau kopling, kita pakainya kaki kanan atau kiri? Kiri. 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 Nah, kenapa tuh? Kenapa nggak yang kaki kiri? Kenapa nggak yang rem sama kopling? Karena nggak mungkin kaki kiri menginjak gas, Pak. Oke, kalau gas nggak mungkin. Tapi kenapa kok yang rem kita pakai kaki kanan? Kenapa nggak pakai kaki kiri? Supaya kita mudah Kan pakai mendapatkan kaki gas kiri, di saat kita kenapa kita Menyesuaikan, sulit? Pak, posisi Selagi kaki kanan kita bisa. Hah? Kenapa? kan pakai kaki kiri Pak untuk menginjak rem dan melepas gas. Jadi kopling itu, ini ya, kopling itu pasti nginjaknya dalam kan, teman-teman. Iya, Pak. Kopling pasti dalam kan, sampai ujung kan kita injak. Iya. Iya, Nah, kalau gas sama rem, iya atau enggak? Enggak kan? Enggak. Pelan-pelan kan, kecil-kecil kan. Iya. Nah, kalau kalian pakai kaki kiri untuk nginjak rem, pasti mobil itu langsung berhenti karena kaki kiri kalian kebiasaan untuk nginjak Injak kopling. kopling yang dalam gitu. Nah, itu ilmu ini orang buat kayak gini itu pakai ilmu ergonomi. Jadi membuat senyaman mungkin supaya kalian bisa mengendarai dengan nyaman. Nah, itu masuk ergonomi. Beda cerita kalau metik, Pak, ya mobilnya. Mobil metik kan nggak ada koplingnya ya. Iya. Nah, itu juga salah satu ilmu ergonomi juga dipakai gitu. Jadi gimana cara biar lebih mudah lagi orang nyetir mobil gitu, nggak usah pakai gigi. Nah, itu juga pakai ilmu ergonomi. Ya biar nyaman lah, lebih nyaman. Betul. Sekarang ini tanda apa? Power. Tombol power. Nah, betul ya. Tombol power. Semua tahu kan kalau ini tombol power? Iya. Nah, itu juga salah satu bentuk. Ini mana yang nyalain, mana yang matiin.
Yang on, yang hijau, yang hijau. nyalain, On, yang merah matiin, Pak. Yang nyalakan. Tambah off yang matikan. Oke, betul. Sekarang apa sih sebenarnya ergonomik itu? Jadi ergonomik itu dari kata ergo dan nomos ya. Ergo itu artinya apa? Kerja atau pekerjaan. Nomos artinya rule atau law atau hukum. Nah, berarti ergonomik adalah hukum-hukum pekerjaan. Berarti segala sesuatu yang mengatur tentang pekerjaan itu masuk ke dalam ergonomik. Nih, hubungan antara kita desain mesin, kenapa mesin itu didesain sedemikian rupa, itu pakai ilmu ergonomik gitu. Nah, manusia ada SOP-nya itu pakai ilmu ergonomik gitu. Nah, sama tas-tas desain gitu atau pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan, kalian harus melakukan ini, kalian harus melakukan itu. Nah, itu masuk ke dalam lingkup ergonomik. Ya. Jadi ergonomic is the science of fitting the job to the worker and the product to the user. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Ya. Secara singkat dapat dikatakan ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerja dengan kondisi tubuh manusia. Jadi kalau meja belajar kalian itu tingginya berapa sih? Kira-kira aja. 10 meter. 1 meter. 1 meter ketinggian lah, 1 meter. Setengah meter. Ya, 80 cm lah ya. Ya, 80 cm. 80 cm. Kenapa meja belajar kalian itu tingginya nggak 2 meter? Kenapa? Karena untuk Kalau terlalu tinggi kita nggak nyampe, Pak. Apalagi kalau nyaman nggak kalian kalau terlalu tinggi belajarnya? nggak nyaman. Nggak nyaman. Kalian kalau nyupir mobil itu kursinya terlalu ke belakang, kalian nyaman nggak? Tidak nyaman karena kalau yang pendek kakinya kan tidak nyampe. Ya, kakinya nyampe ya. Nah, itu pakai ilmu ergonomi. Jadi tugas-tugas pekerjaan itu disesuaikan sama kondisi tubuh manusia. Betul sekali. Jadi kalau kalian desain alat atau desain misal kalian bangun rumah gitu, pintunya itu tingginya di bawah kepala kalian atau di atas kepala kalian? Di atas kepala kalian. Kalau di bawah jadinya nunduk masuknya, ya kan? Nah, itu ada ilmunya. Nah, jadi ergonomik itu dibagi 3 domain, yaitu fisik, kognitif, sama organisasi. Nah, ergonomik fisik itu apa, teman-teman? Silakan dibacakan. Evaluasi fisik dalam melakukan pekerjaan pada otot, dan sistem keahlian pernafasan tubuh manusia dan fokus pada identifikasi, kualifikasi, dan pengendalian resiko, ketidaknyamanan, nyeri, cedera, dan yang diakibatkan dari beban itu. Jadi ergonomik fisik itu adalah studi dan evaluasi beban fisik dalam melakukan pekerjaan pada fisik kita gitu, otot lah, sendi lah. Misal kita nih ngangkatin tugas kita itu ngangkatin koper di mana namanya, di airport ya, di airport itu apa sih, bandara. Nah, kita ngangkatin koper di bandara itu kan kaitannya sama otot kita ya. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Kita nggak boleh suatu perusahaan itu atau kalian itu melakukan asal-asalan, karena itu bisa cedera otot kalau kalian salah melakukannya gitu. Nah,
Ya, Pak. dan lainnya, sendi juga gitu. Pengendalian risiko atas ketidaknyamanan. Nah, ekonomi krisis ini memanfaatkan pengetahuan di bidang biomekanik, antropometri, fisiologi, epidemiologi, dan psikofisika untuk memahami kapasitas manusia dalam melakukan pekerjaan. Jadi, kita membuat suatu SOP atau suatu arahan pekerjaan itu berdasarkan ilmu-ilmu ini, antropometri. Ilmu antropometri ini contohnya gini. Kalian kalau nih contohnya sebenarnya ada di sini. Nih, antropometri ini ilmu untuk melihat supaya kita tidak kelelahan dalam bekerja. Misalnya nih, ini kalau kalian main komputer, ini tangan kalian ini harus 90 derajat sampai 100 derajat. Kalau kalian tangan kalian terlalu di atas, itu nanti bisa bikin pegel persendian dan otot. Bahayanya nggak sekarang, tapi nanti Pas sudah tua. Pas sudah tua ataupun beberapa jam bahaya pasti jangka akan panjang, Pak. jadi pegel banget gitu. Nah ini misal nih, ini matanya ini itu ukurannya harus nggak boleh nih, misalnya monitornya di atas, terlalu di atas itu nggak boleh, atau terlalu ke bawah. Jadi kita nunduk, sininya bakal sakit ya, tengkuk leher kita bakal sakit gitu. Nah itu ilmu antropometri. Ada ilmunya. Nah, itu tadi yang fisik ya, ergonomi fisik. Nah, itu jadi ergonomi fisik penerapannya itu ke dalam desain sistem kerja. Nah, kalau ada namanya kursi gaming, ada nggak? Pernah nggak kalian pakai kursi gaming? Ya, pernah lihat aja, Pak. Pernah lihat aja ya. Nah, kenapa desainnya beda sama kursi biasa? Coba ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kursi gaming itu desainnya beda sama kursi biasa, kursi kerja, kursi Karena kantor? kursi gaming kan dia lebih mewah dari biasa, Pak. Karena dia empuk. Kenapa? Tapi kenapa kok empuk tuh biar apa? Lebih nyaman, Pak. Nah, betul. Lebih nyaman ya. Jadi desainnya kan beda banget kan, kursi gaming sama kursi kantor ataupun kursi biasa beda kan. Karena orang game itu kan sampai berjam-jam gitu kan. Bahkan sampai seharian gitu. Nah, dengan adanya kursi gaming itu membuat mereka jadi lebih nyaman, lebih tidak terlalu capek badannya gitu. Jadi mengurangi beban cedera dan kecacatan. Cedera. Ya, itu. Cedera. Nah, kemudian selain itu ada kognitif. Kognitif itu apa sih? Jadi kalian tahu nggak ini apa? Gambar apa? Ikan. Betul. Kemudian ini gambar apa? Ikan. Ini loh. Otak. Kemudian ini gambar apa? Otak. Kepala. Oke. Jadi kalian tahu ya semuanya bahwa ini tuh ikan. Setuju nggak? Ini otak. Setuju? Setuju ya? Ini kepala. Setuju kan? Nah, itu kognitif. Kaitannya dengan persepsi. Nah, ekonomi kognitif berkaitan dengan proses mental seperti persepsi, memori, penalaran, dan pengambilan keputusan. Karena semuanya mempengaruhi interaksi antara manusia dan elemen lain dari suatu sistem, termasuk ketegangan mental, akibat beban kerja, pengambilan keputusan, kesalahan manusia, dan pelatihan. Itu masuk ke dalam ergonomi kognitif ya. Nah, proses mental seperti itu. Ketika ergonomi kognitif diterapkan dengan benar, karyawan dapat mendeteksi informasi
yang mereka perlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Memahami pentingnya informasi dan perilaku sistem kapan saja. Secara khusus, mereka dapat memahami cara sistem kerja merespon tindakan mereka dan membuat prediksi akurat tentang perilaku sistem di masa depan untuk memfasilitasi keputusan dan tindakan. Ya, dengan penerapan ergonomi kognitif ini, jadi perusahaan itu akan lebih jelas tuh ngasih aturan-aturan, ngasih cara kerja, ngasih SOP, itu lebih jelas dan enak ke karyawan gitu. Karyawan sekali dikasih tahu, karyawan paham, kalian paham, kemudian kalian patuh gitu. Nah, Dua kali ya. itu ya. Nah, ini contohnya. Coba kira-kira yang ini saya tulis 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 ini untuk ngidupin kompor yang mana? Yang kecil di bagian atas sebelah kiri. Ya. Ada yang mikir lain nggak selain ini? Yang mana lagi kira-kira? Nomor 1. Yang besar. Yang besar ada yang bilang ya. Nah, ini berarti ini kan ini jelas nggak kira-kira teman-teman? Jelas atau membingungi teman-teman? Bingung ya teman-teman. Nah, ini karena yang desain ini tidak pakai ergonomik, tidak pakai ilmu ergonomi kognitif. Jadi dikiranya setiap orang itu tahu kalau yang ini itu pasti yang ini, padahal kan belum tentu orang tahu. Dikira ada yang ngira ini yang ini itu adalah yang ini, nyalain yang ini. Nah, jadi kalau mau dibenahi, nah dikasih tabel gitu. Misalnya ini 1, 2, 3, 4 dikasih tulisan. Jadi kita pasti tahu nih, yang ini pasti ngidupin yang nomor 1. Yang ini pasti ngidupin yang nomor 2, 3. Nomor 3 gitu ya. Itu baru gini kalau kita membuat sesuatu tapi tidak pakai ilmu ergonomi di bidang kognitif. Jadi kita jadi bingung kan kalau kayak gini tuh. Bingung ya. Nah, itu tentang persepsi ergonomi kognitif. Nah, kemudian ergonomik organisasi berkaitan dengan optimalisasi sistem sosiotek, termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses untuk memaksimalkan efisiensi. Meliputi organisasi kerja, jenis pekerjaan, teknologi yang digunakan, motivasi, komunikasi, dan umpan balik. Tujuan dari ergonomi organisasi adalah pencapaian sistem kerja yang sepenuhnya selaras yang menjamin kepuasan dan komitmen kerja karyawan. Hal ini juga mencakup studi tentang konsekuensi teknologi terhadap hubungan manusia, proses, dan institusi. Nah, jadi nih di suatu industri atau pabrik itu ergonomi ini, dengan adanya ergonomi ini kita bisa mendesain pekerjaan-pekerjaan operator yang baik gitu. Jadi kalau perusahaanmu itu membuat kamu lelah, capek, atau kerjanya terlalu berat, itu mereka nggak menerapkan ilmu ergonomi gitu. Terus desain tool gitu. Jadi kalau meja kerja kalian itu bikin capek, itu berarti dia tidak yang buat mejanya itu tidak pakai prinsip ergonomi. Pokoknya ergonomi itu yang membuat nyaman kalian sebagai pekerja itu nyaman gitu. Intinya seperti itu. Ilmu-ilmu ergonomik ini banyak nih. Harus pakai ilmu psikologi, ilmu psikososial, ilmu biomekanik, ilmu antropometri. Nah, gitu. Jadi luas ergonomik itu. Intinya untuk apa? Untuk membuat nyaman pekerja. Supaya lebih safety atau lebih safety itu apa? Lebih aman. Lebih aman. Ya. Jadi fungsinya ergonomi itu supaya lebih aman, kemudian supaya
Performan meningkat. Performance meningkat atau lebih optimal, lebih produktif ya. Kalian kalau jadi operator ekskavator, kalau kepanasan tempat kerjanya, terus nggak ada yang adem-adem, itu kalian performa kalian bakalan lebih rendah atau naik? Lebih rendah Pak, lebih rendah ya. Kalau lingkungan kerja kalian dingin, lebih lebih adem gitu, kalian lebih optimal atau enggak bekerjanya? Lebih optimal. Lebih optimal. Nah, kemudian kalau kita aman, terus kita seneng, maka kita akan puas ya. Jadi ilmu ergonomik itu untuk memuaskan pekerja supaya lebih nyaman bekerja, supaya lebih produktif, dan supaya lebih aman. Nah, diingat ya ini kata-kata masuk kelas. Nah jadi baik pekerja maupun manajemen itu sama-sama win-win employer-employee atau sama-sama mendapatkan manfaat kalau semuanya melakukan ilmu-ilmu ergonomik, yaitu meningkatkan produksi, kemudian kualitasnya akan jadi lebih baik, kemudian akan pasti akan mendapatkan compliance atau penghargaan gitu ya, compliance. Kemudian akan sedikit kan kalau ergonomiknya benar jadi aman kan, jadi cost atau biaya untuk mengcover yang kecelakaan kerja akan sedikit gitu, karena sedikit yang ada pekerja yang celaka gitu. Karena sudah aman. Nah, karena sudah aman, betul. Nah, untuk pekerja sendiri, karirnya atau hidupnya akan jadi lebih lama, panjang, masa tua, nggak sakit-sakitan gitu. Kalau kalian bekerjanya di suatu pabrik itu atau di suatu tempat kerja kalian itu menerapkan ilmu ergonomi, kalian kan nggak capek tuh, nggak terlalu beban kerjanya, jadi nggak sakit-sakitan gitu. Nah, kemudian kondisi pekerjaan aman, kalian jadi tenang. Terus kalau pabriknya itu udah mau rubuh atau banyak debu, itu kan nggak aman kan, jadi kalian khawatir terus gitu. Waduh, takutnya ini rubuh nih, waduh takutnya ekskavatornya ini tiba-tiba mogok nih gitu, kalian jadi nggak nyaman kan. Kemudian kualitas hidupnya itu bagus dan kalian jadi lebih tenang secara moral. Oke, jadi ngantuk. Minggu depan kita akan lebih fokus terhadap ergonomik fisik ya. Nah, gimana kita bisa menjaga supaya fisik kita ini tetap sehat saat bekerja. Kalau ada suatu tugas yang dikasih perusahaan yang tidak sesuai dengan ergonomik fisik ini, kalian bisa komplain ke perusahaan, Pak, ini bahaya Pak jadi kalau kalian udah punya ilmunya, kalian bisa komplain, Pak, kalau kayak gini cara kerjanya itu bahaya menurut ilmu ergonomi gitu. Nanti 5 tahun lagi saya bisa bungkuk, saya bisa encok gitu, saya sendinya bisa kejepit dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian nggak dibohongin sama perusahaan, nggak dijadikan babu doang, nggak dijadikan alat pengeruk harta doang. Berapa Zom, Pak? Alat penghasil uang. Iya, alat penghasil uang gitu. Jadi kalian dengan adanya ergonomik ini, kalian bisa tahu tuh mana yang
boleh dilakukan sama Benar. perusahaan atau enggak gitu ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang itu. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? UASnya kapan kalian, teman-teman? Bulan 1 katanya Pak. Bulan 1 ya. Tanggal 2 ya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Katanya sih tanggal 2. Udah jadi bulan 2. Nah, tanggal 2 bulan 1. Silakan nanti dipersiapkan. Ingat UAS saya ini yang K3 ini itu penentu lulus dan nilai bagus kalian ya. Jadi mata kuliah. jangan sampai jelek nilainya. Kalau mau nyontek temennya, contek yang pintar, jangan contek yang sama-sama nggak bisa gitu. Iya. Ya. Tapi kalau bisa jangan nyontek ya. Ada di dulu kan. Ada kan open book, jadi kalian banyak-banyak simpen nih materinya. Jadi pas ujian kalian tinggal buka materinya aja gitu, nggak usah ngeliat temennya. Oke? Pak, boleh minta filenya Pak. Besok saya upload aja ya. Oh iya, filenya nanti saya kirim juga. Ya. Iya. Oke. Absen, Selesai, Pak. Pak. Udah, silakan yang udah saya tutup dulu ya. Terima kasih. Yang belum absen silakan absen. Kalau udah, saya tutup materi pada malam hari ini dengan alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Pak. Oke. See you next time, Pak. Terima kasih teman-teman. Oi. Alhamdulillah kelas apa Bentar ya? dengan Iwanta. Itu dia semua serius. Yang belum absen ya, saya tunggu sampai 3 menit lagi. Mata Anda nongol-nongol. Sudah apa? Alhamdulillah kelas apa? Yang PKL kan. Iwan, info Iwan. Info. Janda pirang. Iwan, nah Trewa Alfian yang lupa teman gak diajak. Melakut kita nawar dulu. Oh dulu. Biasa healing. Oh, nenek ya. Dulu lupa teman ya, dulu lupa teman. Kalau mau PKL ke tempat Ya, Sela, lupa teman nggak diajak. kelas G, Kak. Yudi, kenapa ada suaranya Yudi? Yang lupa teman gak diajak. Dulu kau lupa teman nggak diajak. Kelas G yang belum Halo, Kona, kau ini? Tuh, Dik. Ya, saya matikan. Ini udah update semua ya. Oke, sama-sama. Ya, Pak. Siap. Bosku.